Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketemu lagi ya sama Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah hadir semua, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang rukun iman. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi rukun iman. Dengerin Ibu dulu ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Ya, sekali lagi ya. Hari ini ikutin Ibu. Kita sama-sama ya nyanyinya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kita, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Baiklah, kita sudah nyanyi, jadi sudah bersemangat kan anak-anak? Ya, kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu apa arti dari rukun iman? Nah, rukun itu artinya dasar atau fondasi, sedangkan iman itu artinya percaya atau yakin. Jadi arti dari rukun iman itu pilar-pilar keimanan yang ada dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi rukun iman itu ada 6. Ya, siapa tahu yang pertama itu apa? Iya, rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, yang kedua itu kepada malaikat. Yang ketiga itu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iman kepada Rasul. Dan yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Pintar. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu iman kepada Rasul, yang kelima itu iman kepada hari kiamat, yang keenam yaitu
iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi anak-anak sudah tahu kan apa rukun iman dan berapa rukun iman. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Kita harus beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya harus percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat yang harus kita yakini ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Itulah 10 malaikat Allah. Dan yang ketiga itu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan rukun iman yang ketiga. Artinya kita harus percaya kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sedangkan yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Al-Quran itu kitabnya orang Islam atau orang Muslim. Yang selanjutnya itu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertugas menjalankan wahyu kepada umat manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang ke-5. Kiamat adalah hari perhitungan. Semua perbuatan manusia akan dihitung. Yang perbuatan baik dan beriman akan masuk surga, sedangkan yang perbuatan jahat dan tidak beriman akan masuk neraka. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, adalah rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang baik dan yang buruk. Contoh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pandai dan ada juga orang yang bodoh. Nah, di sini Ibu akan melihat siapa yang sudah paham tentang
kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang terakhir, iman kepada Rasul. Ya, rukun iman yang keempat. Ya, beri tepuk tangan. Anak-anak sepaham semua sepertinya. Sekarang kita baca lagi ya rukun imannya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, itu saja pembelajaran dari Ibu. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, rukun iman itu artinya pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Jadi itulah kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sekarang anak-anak buka buku Akidah Akhlaknya pada halaman 20 ya. Di sana ada soal pilihan ganda. Kalian jawab soalnya itu di rumah ya sebagai PR. Nanti dikumpul ke Ibu ya untuk kembali bukunya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.